Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 TV. Kita lanjutkan perbincangan Pak Alvin Lee. Tadi terakhir kita membicarakan tentang turbulensi. Sebenarnya seberapa kuat pesawat itu didesain untuk tahan terhadap turbulensi cuaca di atas, dan bagaimana pilot harus menyikapinya ketika dia harus memilih apakah harus menjalankan pesawat itu, menerbangkan pesawat itu secara manual atau tetap dengan teknologi autopilot yang sedang berjalan. Iya. Setiap pesawat itu mempunyai rentang batas kondisi operasional. Jadi misalnya kecepatan angin seberapa, pada ketinggian berapa, kemudian juga kecepatan pesawatnya sendiri seberapa. Kenapa pesawat itu selalu terbangnya di antara 800 km per jam, 900 dan tidak lebih dari itu, karena itu memang desain strukturnya seperti itu. Iya. Nah, pada saat menghadapi kondisi cuaca, tentunya penerbang itu sebelum melakukan penerbangan, dia akan memasukkan rencana penerbangan, flight plan. Dan pada saat memasukkan flight plan itu, flight plan dibuat juga berdasarkan cuaca, data cuaca, sehingga akan memutuskan akan melewati mana saja. Jadi tidak mungkin tiba-tiba kemudian ada kondisi cuaca yang sangat tidak di luar prediksi terjadi. Tidak. Karena ramalan cuaca itu sudah selalu menjadi konsiderasi, ya? Sudah berdasarkan teknologi paling mutakhir. Ya. Nah, prinsip keselamatan penerbangan adalah pertama pencegahan preventif, kemudian antisipasi, baru yang terakhir recovery kan, kalau memang terpaksanya harus recover. Nah, dalam hal ini preventif ini ya itu tadi dengan forecast cuaca dan sebagainya bisa melakukan pencegahan. Oh, di sini akan ada angin taufan dan sebagainya. Bisa memilih tidak terbang atau melewati rute lain. Demikian pula dalam penerbangan, karena cuaca itu dinamis, bisa berubah juga. Di dalam pesawat ada radar. Nah, radar itu bisa melihat hambatan-hambatan yang misalnya awan itu bisa. Awannya itu awan aktif atau awan normal. Kalau awan aktif warnanya merah, itu akan dihindari karena ada kandungan listrik, ada kandungan es dan sebagainya. Atau ada terrain, ada gunung dan sebagainya. Tapi yang tidak nampak di radar adalah kondisi angin. Ya, karena angin itu nggak terdeteksi, tahu-tahu saja kadang-kadang kita goyang-goyang gitu. Itu yang dinamakan clear weather turbulence, ya. Itu yang sulit diprediksi, ya. Tiba-tiba aja. Itu. Dan pesawat sebenarnya seberapa bisa dia tahan dengan kondisi angin yang cukup keras itu? Kalau angin keras sebetulnya pesawat itu didesain untuk bisa mengatasi, ya. Bahkan sebetulnya pada ketinggian jelajah 35.000 kaki dan sebagainya itu biasa saja menghadapi terpaan angin, bahkan kecepatan 100 km per jam juga bukan hal yang aneh gitu. Bahkan untuk pesawat-pesawat penerbangan jarak jauh sengaja mengambil ketinggian 40.000 kaki itu untuk mengambil jet stream supaya dia bisa menghemat bahan bakar. Baik. Kalau cuaca yang menjadi masalahnya, kira-kira pilot akan punya cukup waktu tidak untuk entah itu untuk memberitahu atau untuk mengendalikan pesawat? Kembali lagi, pada umumnya suatu insiden atau kecelakaan itu penyebabnya tidak tunggal, tapi merupakan suatu kolektif atau suatu kumulatif. Kalau hanya cuaca saja, sistem preventifnya ini sudah bisa jalan, karena dengan radar awan aktif yang mungkin 100 km di depan pun sudah terlihat, sehingga cukup waktu untuk melakukan manuver menghindar atau bahkan untuk balik pun masih bisa. Tapi ini apa yang ada di radar ini kan hanya informasi apa yang ada di depan. Nah, bagaimana penerbang ini memanfaatkan informasi itu untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan, kapan tindakan itu diambil, itu tentunya juga harus memperhitungkan jaraknya seberapa jauh, dia kecepatan berapa, waktu ini terus berjalan, sehingga
keputusan itu harus cepat menjadi dan sangat tepat. penting Sangat untuk diputuskan krusial, apa yang diputuskan oleh pilot dan kapan diputuskannya dan, begitu. ya. Oke, baik. Kita masih akan kembali sesaat lagi, Pak Alvin. Ditahan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami.